Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wahai anak-anakku, murid-muridku yang senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, marilah kita lanjutkan pelajaran kita, ngaji belajar murid. Kali ini kita membahas mengenai musibah atau berkah. Man, kamu ingat nggak Juminah dukun bayi itu? Oh, yang mati hidup lagi itu, tanya Pak Iman sambil tiduran di balai-balai bambu pangkalan ojek pertigaan jalan menuju lokalisasi Bukit Indah. Pak Ijo melanjutkan, gara-gara Juminah kita berbulan-bulan tidak dapat duit, sepi karena Bukit Indah hampir tutup. Oh iya Jo, aku sampai banting setir jadi kuli angkot di Pasar Wage waktu itu. Untungnya hanya beberapa bulan. Kedua tukang ojek itu membicarakan Juminah, dukun bayi desa Karangjati yang sempat bikin heboh atau geger gara-gara telah mati sehari, bangkit lagi, hidup selama 3 hari, lalu mati lagi. 3 hari setelah bangkit dari kematian Juminah, rumahnya ramai dikunjungi banyak orang, bahkan berjejal-jejal hingga Ramlan dan Parlan, bapak ansip desa itu, dibikin sibuk mengatur antrian orang-orang yang ingin dengar cerita Juminah tentang keadaan setelah orang meninggal. Memang kejadian itu benar-benar bikin heboh, sebab begitu Juminah bangkit dari kematiannya dalam kondisi telah dipocong, dikafani, Juminah bangkit duduk dan memanggil orang-orang yang ada sekelilingnya yang sedang melekan. Ada yang main catur, main kartu, dan juga mereka yang suka omong kosong dan omong besar. Yang penting menghabiskan waktu menunggu pagi untuk memakamkan si mayit. Memang begitulah tradisi di desa Karangjati. Seperti itulah tradisinya. Pemakaman desa yang ada di lereng bukit di ujung desa, tanahnya berbatu dan keras, sehingga membutuhkan waktu berjam-jam untuk menggalinya. Orang yang meninggal kelewat waktu asar harus dikubur esok harinya. Demikian juga dengan Juminah, dukun bayi yang terkenal di desa itu, meninggal jam 4 sore. Tubuhnya yang terlalu lemah karena sudah tua, tidak mampu untuk melanjutkan hidup di dunia yang fana ini. Kehebohan itu terjadi karena tengah malam Juminah tiba-tiba bangkit dan duduk memanggil orang-orang yang dikenalnya. Tidak sedikit orang yang ikut melekan atau begadang, lari terbirit-birit karena ketakutan. Namun ada beberapa orang yang bernyali besar justru mendekati Juminah yang telah dibungkus kain kafan itu, membuka kain yang membungkus wajah Juminah dan bertanya kepadanya. Lalu dijawab Juminah bahwa dia belum mati. Setelah dibuka kain kafan yang membungkus wajah Juminah, Juminah minta kepada Dirham, orang yang membuka kain kafan tersebut, untuk disediakan air dan nasi karena kelaparan. Tidak lama Darman pergi dan kembali membawa nasi bungkusan dan air kemasan. Dengan lahap Juminah menghabiskan nasi 1 bungkus dan air kemasan yang disediakan. Melihat kejadian tersebut, orang-orang yang sempat lari ketakutan kembali masuk ke dalam rumah Juminah. Juminah dikelilingi lebih kurang 15 orang. Melihat banyak orang di sekelilingnya, Juminah lalu bercerita bahwa ketika dianggap telah mati, Juminah dijemput oleh 2 orang yang berjubah putih yang tidak jelas wajahnya untuk diajak di suatu tempat seperti di dalam gua yang teramat luas, di mana di dinding-dinding gua itu dipasang obor yang sangat banyak sehingga ruangan gua itu menjadi terang. Juminah diajak berkeliling gua. Setiap 7 langkah dia berhenti menyaksikan orang-orang yang disiksa, baik laki-laki maupun perempuan. Dalam hati Juminah bertanya, apakah aku telah berada di neraka?
Mereka adalah para pendosa ketika hidup di dunia. Salah seorang pengantar Juminah menjelaskan, masing-masing mendapatkan balasan setimpal sesuai dengan dosa yang mereka lakukan. Para koruptor, perampok, pembunuh, pezina, penipu, hingga dosa-dosa yang tidak disadari oleh pelakunya. Berbagai macam golongan manusia, mulai dari buruh yang suka mencuri barang-barang milik majikannya, para penjilat yang mengorbankan temannya, majikan yang suka menganiaya buruhnya, pedagang yang tidak jujur, bahkan tidak sedikit ulama-ulama palsu yang hanya pandai bicara namun tidak bisa dijadikan teladan. Bahkan tidak sedikit pengurus-pengurus masjid yang tidak amanah, dan masih banyak lagi. Dan yang paling mengejutkan Juminah adalah orang-orang terhormat yang ada di masyarakat yang tampaknya tidak mungkin masuk di dalam neraka. Menyaksikan semua itu, Juminah bagikan orang linglung yang hilang kesadaran. Setelah beberapa lama kondisi seperti itu dialami Juminah, tiba-tiba dia tersadar, lalu bangkit dan duduk. Setelah itulah dia mulai mendengar percakapan orang-orang di sekitarnya. Lalu dia memanggil orang yang dikenalnya. Dan orang itu adalah Darman yang paling pemberani. Tanpa terasa rumah Juminah makin lama semakin ramai. Rupanya di antara tetangga ada yang tak sabar menunggu esok, segera menceritakan kabar Juminah hidup lagi. Juminah hidup lagi, Juminah hidup lagi. Laki-laki, perempuan, orang tua, anak-anak, semuanya berdesakan ingin mendengar Juminah bercerita tentang alam kubur atau tentang alam neraka. Demikian berita yang tersebar. Waktu terus berjalan, malam berlalu, pagi pun tiba. Sementara kabar terus menyebar, pengunjung semakin berjubel hingga ratusan orang berkumpul di halaman rumah yang tidak terlalu luas itu. Bahkan di siang harinya, pengunjung mulai berdatangan dari berbagai kampung, desa, atau mungkin dari kecamatan lain. Lewat tengah hari datanglah rombongan perangkat desa, Pak Lurah, Pak Camat, dan petugas keamanan dari Polsek dan Koramil. Pengunjung yang semakin membludak memaksa Pak Camat segera berunding dengan Pak Kapolsek, Pak Dan Ramil, dan Pak Lurah Desa Karangjati. Keputusan diambil demi keamanan. Juminah dibawa ke kantor kecamatan dengan naik mobil dinas, dan para pengunjung pun disuruh bubar. Dan dengan wajah tidak puas, mereka pun akhirnya bubar. Berita pun terus menyebar dari mulut ke mulut. Cerita Juminah tentang neraka dan para penghuninya semakin berkembang liar tanpa arah. Ditambah-tambahi, dibumbui, diolah, dimasak, dan sebagainya. Cerita yang sebenarnya yang keluar dari mulut Juminah menjadi tidak jelas, sulit untuk dilacak. Justru yang diburu oleh para pencari berita adalah cerita-cerita yang telah diolah ditambahi dengan banyak bumbu. Benar-benar heboh. Pendapat, komentar, tanggapan makin meluas dan semakin liar tak terkendali. Dugaan-dugaan tentang siapa-siapa calon penghuni neraka mulai merebak kemana-mana. Bahkan tak terkecuali para guru, para ustadz, dan para kiai ada yang mulai cemas. Sementara mereka yang memiliki naluri dagang tidak menyia-nyiakan kesempatan itu. Pedagang-pedagang dadakan mulai muncul, mulai dari air minum, nasi bungkus, mainan anak-anak, bahkan payung dan tikar pun tidak ketinggalan. Kantor kecamatan mendadak menjadi tempat yang paling penting untuk dituju. Petugas-petugas keamanan dibikin kewalahan. Anjuran untuk bubar atau jangan mendekat kadang-kadang tidak dihiraukan. Sementara itu kondisi fisik Juminah makin hari makin lemah karena sulit tidur dan pikirannya tidak tenang. Dia juga sulit makan. Sanak famili yang menjaga dan berkunjung bergantian tidak mampu menghiburnya. Bahkan petugas medis yang didatangkan dari puskesmas desa dan dari kecamatan tidak banyak membantu. Akhirnya tepat 3 hari setelah bangkit dari kematiannya, Juminah benar-benar meninggal. Dia dimakamkan di pemakaman umum di Desa Karangjati dan dikunjungi ribuan pelayat. Tidak sedikit wartawan atau pemburu berita juga hadir.
Meninggalnya Jumina tidak meredakan berita atau gosip yang menyebar. Justru terus menyebar. Dan tentu saja dampaknya kemana-mana. Baik yang merasa dapat berkah atau yang merasa dapat musibah. Pak Ijo dan Pak Iman adalah contohnya. Langganan ojek Pak Ijo dan Pak Iman sebagian besar adalah pengunjung lokalisasi Bukit Indah. Semenjak cerita Jumina menyebar, para pengunjung dan penghuni Bukit Indah hampir kosong. Warung-warung tempat penginapan pun menjadi kosong. Tukang becak, penjual jamu, penjual rokok, asongan pun terkena dampaknya. Sedangkan berkah menghampiri tempat-tempat yang dianggap sebagai simbol jalan surga atau ladang amal. Musola, masjid, pondok pesantren, panti asuhan, ramai pengunjung. Rupanya ancaman siksa neraka membuat nyali mereka menciut. Kalau tidak boleh dikatakan ketakutan, ceramah-ceramah para dai kondang ternyata tidak seampuh cerita Jumina tentang siksa neraka. Perubahan-perubahan itu benar-benar terasa. Selain tempat-tempat ibadah yang ramai dikunjungi orang, para pegawai bank detail atau pinjaman-pinjaman berbunga hampir tidak tampak mengunjungi para pelanggannya. Para pengelola tempat ibadah, panti asuhan, yayasan amal pun mulai hati-hati, takut menyelewengkan dana sumbangan. Bahkan para guru yang agak malas, yang biasanya hanya menitipkan buku catatan di kelas, kini mulai rajin hadir. Sungguh luar biasa efek dongeng Jumina. Namun, berapa lamakah dampak dongeng seperti itu? Biarlah waktu yang menyembuhkan segalanya. Demikianlah pepatah bijak menyatakan. Dan ternyata benar, tidak sampai 1 tahun, keadaan telah kembali seperti semula. Tempat-tempat ibadah mulai sepi. Panti-panti asuhan mulai ditinggal donaturnya. Yayasan-yayasan amal pun mulai sepi. Sementara lokalisasi mulai pulih seperti semula. Dan tidak lupa Pak Ijo dan Pak Iman mulai hilir mudik mengantarkan pelanggannya. Itulah kehidupan, itulah manusia. Setiap kitab suci di setiap agama tentu memuat kisah anak-anak manusia lengkap dengan segala karakternya. Pertanyaannya, berapa banyakkah penghuni neraka? Berapa banyakkah calon penghuni surga? Wallahu a'lam. Sekian dulu wajangan yang mohon maaf atas segala kekurangan. Semoga selalu bermanfaat. Dan marilah berdoa bersama. Ya Allah, mudahkanlah jalan pengabdian kami kepadamu. Amin, amin, amin. Ya Rabbal Alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.